Ahmad Zarruq dalam Syarah Al-Hikam ini ketika berbicara tentang dosa besar dan berbicara tentang dosa kecil, Ahmad Zarruq dalam kitab ini menginformasikan kepada kita untuk kembali mengingat ayat Allah dalam surah Al-Hijr ayat 49 kalau tidak salah, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim ila akhirih. Sampaikanlah berita besar. Jadi jamaah, ada banyak itu bahasa Arabnya berita, ya. Ada kata-kata khabar, makanya ada namanya surat kabar. Khabar. Khabar itu artinya berita, informasi. Tapi berita biasa. Ya. Tetapi ada juga di dalam Al-Qur'an itu namanya naba, an-naba. Makanya juz amma itu amma yatasaalun ayat anin nabail. Naba. Kenapa dikatakan naba bukan den naba? Marentong kalau den naba, ya kan? Semoga tidak ada di sini den naba, an-naba ya, naba. Jadi naba itu tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Saya tidak tahu, lupa juga itu apa artinya den naba kalau bahasa di sini. Tapi kalau naba dalam bahasa Arab artinya berita lumpuh, berita besar, berita penting, berita agung. Itu namanya naba. Di sini Allah berfirman, Nabi berikan kabar penting. Kenapa Allah menggunakan kata-kata naba bukan khabar? Karena kalau khabar biasa beritanya itu dipandang enteng. Tapi kalau Nabi itu memang berita pasti, penting, manfaat. Bahkan orang banyak yang pandang enteng, tapi walaupun banyak pandang enteng, ini tetap penting, ya. Nah, makanya orang yang menyampaikan nabanya nabi. Nah, namanya nabi. Nabi itu seorang nabi bukan menyampaikan berita biasa. Contoh, bagaimana cara memasak, bagaimana cara bertani, bagaimana cara berdagang, kan biasa gitu, biasa. Ya, biar bukan seorang nabi, tahu gitu. Tapi nabi menyampaikan berita yang luar biasa, penting. Contoh, bagaimana keadaan langit, ya kan? Kisah-kisah terdahulu belum pikir hidup, bagaimana caranya ditahu, bahkan setelah kematian, bagaimana lagi ditahu itu prosesnya, ya, ada tidak ampunan, ada tidak surga, azab kubur, ada neraka. Itu kan otak manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa. Ya, makanya hal-hal penting itu nanti kita akan lalui semua itu. Ya, kita lalui semua. Nah, hal penting itu yang mungkin kita tidak tahu, tugasnya nabi. Tugasnya nabi namanya naba, menyampaikan naba, berita gembira. Berita penting, berita yang penuh manfaat. Ya. Nah, nabi ibadi kepada para hambaku yang baik-baik. Di sini di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr tidak ada tertulis hamba-hamba yang baik. Tapi saya menerjemahkan ibadi itu artinya hamba Allah yang baik-baik. Kenapa? Karena kami dari jurusan Al-Qur'an sudah mengumpulkan ayat-ayat kata hamba dalam Al-Qur'an. Abdun itu bapak-bapak ibu-ibu memiliki 2 jamak. Apa itu jamak? Contoh, kalau kita bahasa Inggris 1 buku, ya kan? 1 book. Kalau 2 tambah s, jamak kan? Books. Nah, jamak itu namanya. Dalam bahasa Arab begitu juga. Ya, betul. Jadi abdun itu 1 hamba. Kalau banyak hamba, ternyata di dalam Al-Qur'an 2 jamakna, 2 bentuk. Ada kata-kata ibadun seperti yang sekarang saya sampaikan, ibadun. Ada kata-kata abid, wa mallahu bidzallamin lil abid. Jadi sama-sama
Sama-sama apa? Sama-sama artinya hamba, ibad dengan abid. Ya, makanya kita harus selektif ketika kasih nama anak kita, cucu kita, keluarga kita. Kalau saya didatangi, apa bagus ini Ustaz? Sama-sama artinya hamba, abid, abid, ya, dengan ibad, ya kan? Maka saya pilih ibad, jamaknya ibad. Kenapa? Kalau di dalam Al-Quran kata-kata hamba yang konotasinya negatif, hamba-hamba yang durhaka, hamba-hamba yang nauzubillah celaka, hamba-hamba yang bermaksiat, itu Allah menggunakan dalam Al-Quran kata-kata abid, panjang. Tetapi ketika Allah bicara tentang hamba Allah yang taat yang gemar sholat, gemar beribadah dan seterusnya, maka Allah menggunakan kata-kata ibad, hamba Allah yang taat. Justru inilah letak rahasianya, halusnya Al-Quran jamaah. Ya, Allah juga menyebut orang durhaka hamba. Allah juga menyebut orang taat hamba, ya hamba. Tetapi orang yang menggunakan ilmu melihat, kok kalau Allah bicara tentang orang-orang munafik, orang kafir, penghuni neraka, orang musyrik, orang-orang pendusta agama, kenapa Allah menggunakan hamba dalam bentuk abid? Oh, kalau begitu bahaya ini, kata-kata abid negatif. Sebaliknya, ketika Allah bicara tentang nabi, rasul, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang mukmin, orang muslim, orang bertakwa, kenapa Allah memberikan informasi kepada kita dan memanggil mereka ibad? Berarti kalau begitu bagaimana? Kesimpulannya, panggilan pakana-kananya hamba Allah yang pakana-kana, ya, itu adalah abid. Tetapi panggilan sayangnya Allah kepada kita semua yang taat beribadah, insyaallah alhamdulillah, itu adalah ibad. Makanya di dalam surah Al-Furqan kan ada ayatnya, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Kata-kata ibad lagi, ya. Makanya besok-besok kalau kita membaca Al-Quran, ada kata-kata abid dengan ada ibad, lihat itu jamaah. Kalau ibad, contohi apa amalannya itu. Kalau mengaji ada kata-kata abid, hindari amalannya itu. Karena itu bisa kita berdosa, neraka, disiksa dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjut. Berarti di sini Allah berfirman, Nabi berikan kabar penting, ibadi, hambaku yang taat kepadaku. Anni anal ghafurur rahim, bahwa aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, Al-Ghafur itu adalah bentuk artinya sangat. Makanya biasa kita katakan maha. Ada orang pemaaf. Hari ini memaafkan, besok mungkin kita bersalah. Tidak nih, kenapa mengulangi wading? Jadi tidak mau mak. Yang pertama jadi dimaafkan, yang kini tidak mau mak. 2 kali mak dikasih begitu, tidak mau mak. Ya kan? Itu artinya orangnya pemaaf. Tapi kalau diulangi lagi maafnya, begini. Oke. Mungkin dia tidak pemaaf nih. Nah, kalau ghafur itu ghafur adalah maha pemaaf, maha pengampun. Coba lihat. Mulai kecil sampai tua makin sekarang ini, ya. Setiap hari kita berdosa. Mungkin dosa yang sama, mungkin dosa yang beda, mungkin dosa lebih besar, mungkin, ya kan? Tetapi kenapa Allah masih membuka pintu maaf? Jawabannya, Allah bukan maha pemaaf. Allah bukan pemaaf saja, tetapi maha sangat pemaaf banget. Ya, Nabi bilang anak mulanya banget, sangat. Makanya itulah bedanya manusia. Kita 1 kali bersalah, 2 kali bersalah dan ulangilah. Kalau tidak ada, oke. Tapi Allah, masya Allah, banyaknya orang di dunia ini bermaksiat, tetapi Allah
memaafkan hambanya ketika dia datang mohon ampun kepadanya. Itu namanya timbangannya ini adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur. Kemudian Allah lagi di sini mengatakan Ar-Rahim. Beda kalau kita bilang Ar-Rahim dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu mungkin penyayang. Misalkan anak najina sayang. Misalkan teman naji, tetangga naji na sayang, si kampung naji na sayang. Misalkan itu Ar-Rahim namanya bahasa Arab. Tapi Allah itu bukan Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim. Inilah hebatnya bahasa Arab jamaah. Makanya setiap kita kan subuh Anda tahsin semua di sini mengaji, makanya itu adalah pentingnya tajwid. Ketika kita baca rahim, ro-nya yang panjang, itu artinya bukan ro panjang, ro-nya perempuan ya, bukan ro mini, ro ya, huruf ro ya paling. Ya, itu maka lagi bukan ro panjang, ro pendek, bukan. Ya. Jadi ketika rahim huruf ro-nya panjang, itu artinya penyayang, biasa di penyayang. Hari ini penyayang, besok mungkin belum tentu, besok lagi penyayang ini lagi datang-datangan, ya kan? Tapi kalau rahim, ro-nya pendek, huruf ro-nya dibaca pendek, tapi yang haknya dikasih panjang, itu batuannya artinya Allah selalu senantiasa maha pemaaf, maha penyayang sekali kepada kita, ya kepada kita. Makanya inilah sifat Allah. Di sini dijelaskan kenapa Allah menyebutkan sifat pemaaf, sifat ampunan dan sifat kasih sayangnya kepada ibadi. Tadi apa rumusnya jamaah? Ibadi itu hamba Allah yang taat. Kenapa menyinggung tentang ampunan? Kalau hamba Allah yang durhaka menyinggung tentang ampunan, masuk akal. Kita bicara tentang orang durhaka, orang kafir. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Oke, kan banyak dosanya. Satu. Tapi di ayat ini Allah menyinggung hamba-hamba yang taat, mengatakan, wahai hambaku yang taat, aku juga Maha Pengampun bagimu dan aku juga Maha Penyayang bagimu. Apa bedanya? Apa bedanya? Ketika Allah mengatakan Maha Pengampun kepada orang durhaka, itu kan wajar, ya. Tetapi ketika Allah mengatakan Maha Pengampun kepada orang yang taat, ini banyak permasalahan penjelasan di balik syarah hadis ini dan syarat ayat ini. Kenapa? Banyak orang ibadun yang sudah berada di lembah kebaikan terkadang tidak merasa salah atau tidak merasa maksiat. Ya kan? Ada orang ahli maksiat ketika dia sholat taubat, amuang, menangis, bercucuran air mata. Tapi ada juga orang yang mungkin rajin beribadah, ketika disuruh sholat taubat tidak menangis. Dikatakan, ya, saya pernah tanya situ, ada santri saya, ada mahasiswa saya, Ustaz, kenapa saya kalau sholat taubat tidak menangis? Kan di satu sisi dekat rumah saya yang dia adalah dulu bagaimana kemaksiatannya, ketika dia sholat taubat baru saja 1 rakaat menangisnya itu banyak sekali. Terkadang ahli maksiat itu gampang bertaubat karena mengingat dosanya. Satu. Yang kedua, terkadang ahli kebaikan, ahli ibadah menganggap dirinya tidak ada dosanya. Ya, menganggap dirinya tidak ada dosanya sehingga paski salat taubat atau istighfar, astagfirullah. Ya, kalau ahli maksiat, dulu begini, kamu udah begini, menangis nih. Baru 2, 3 astagfirullah menangis nih. Tapi kalau ahli ibadah, ya, ketika bilang astagfirullah, kenapa tidak ada gini? Bahaya. Kalau ada yang begini bahaya. Nauzubillah, semoga tidak ada di masjid ini, di masjid yang lain. Kalau ada ahli ibadah istighfar, ternyata dia tidak sedih, dia tidak menangis atau tidak ada rasa di sini, tanda tanya besar. Salat taubat, kemudian dia juga tidak mengakui dosanya, menganggap rajin, apa dosa Ustaz?
rajin berjamaah, rajin ikut pengajian. Saya nganu mustika, saya ini. Kalau tarawih berapa rakaat kah? Kalau puasa tidak ada laku. Zakat apa? Ini nanti sebentar makurban lagi. Anu tuh makoding. Pernah tuh makin apa dosa aku, Ustaz? Beda kalau itu orang lain kan. Minum lagi. Apa narkoba apa? Ya kan? Iya, saya apa dosa aku? Ketika terbetik, mohon maaf, 1 detik saja terbetik di hati tak begini, dosa itu. Terbetik dalam hati ini, dosa itu. Bahaya itu. Kenapa? Karena bisa kena pasal namanya ujub, takabur, sombong, egois, menganggap kita yang benar. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau begitu bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada orang yang mengatakan lebih gampang ahli maksiat bertaubat daripada ahli ibadah bertaubat. Saya dulu waktu masih tamat pesantren, kata hikmah ini saya tidak mengerti. Kita belajar ini apa di pondok apa, tidak mengerti. Sembarang kapan Nabi bilang guru tak ini, salah tak tukar di kapan? Iya kan? Ada biasa orang bilang tak tukar kita. Saya ulang. Apa tadi itu? Terkadang ahli maksiat itu gampang bertobat kepada Allah, justru ahli ibadah tidak merasa bersalah sehingga dia ketika bertobat menganggap itu biasa-biasa saja. Ya kan? Ketika itu siapa tahu tak balik ini perkataannya guru tak ini tidak tak balik. Memang kalau ahli maksiat botol. Ahli maksiat kentara, ini nih dosa saya, ini botol kah misalkan. Nasa dosa. Tapi kalau ahli ibadah, Masya Allah, justru halusuki, tanda kutip dosa atau kesalahannya. Dosa yang paling halus itu adalah bukan yang nampak mata. Ini kalau begini-begini, botol-botol apa di sini dilihat biasa kemaksiatan, masih dilihat mata masih dilihat, itu belum dosa halus. Dosa yang paling halus di sini hati. Bu, di mana hati tak? Ya kan? Yang mana perasaan tak? Yang mana iman tak? Tidak dilihat kita. Tidak dilihat. Ya, ria, apalagi ujub, dengki, iri, itu kan di hati semua. Tidak lihat. Ya, penyakit hati halus, tidak ada dokter spesialisnya, tidak ada. Dokter mata ada spesialisnya. Kalaupun hati itu dimaksud dokter liver, penyakit dalam, marentongi itu. Hati liver dengan hati yang ada di sini, kolbu, marentongi. Jadi ini susah ini obatnya, susah. Ya kan? Makanya obatnya itu salah satunya adalah begini, ibadah pengajian ya kan, ada guru tak atau ikut apa, berzikir ini namanya olah batin, olah kolbu. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir ini hati ini dengan tenang, bisa tenang. Kalau tidak tenang berarti masih banyak penyakit hatinya. Ya, kita lanjut. Bahwa sampaikanlah kepada hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian di dalam surah Ali Imran berikutnya Allah menjelaskan, ketika ini enaknya kita kalau mengaji ini, membaca ini, ada kata hikmah dijelaskan dengan ayat, ada lagi ayat dijelaskan dengan ayat. Itu namanya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu enaknya. Ya. Salah satu situ adalah surah Ali Imran. Contoh dan sifatnya orang bertakwa. Mari kita bedah sifat-sifatnya orang bertakwa. Ya, Allah kan berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ciri-ciri sifatnya orang bertakwa. Mari kita lihat apakah ada yang kita singgung dengan berdosa atau tidak. Yang pertama orang bertakwa. Apalagi ini yang kita buru kemarin ini. Ketika kita kutiba alaikumussyam la'allakum tattaqun, takwa. Mari, semoga sekarang sudah makin puasa, semakin meningkat ketakwaan kita. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, menyumbang atau bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bagus. Mungkin sudah semua ini, alhamdulillah. Wal kaziminal ghaidha, menahan amarah, emosi. Alhamdulillah, sudah bisa belajar sedikit-sedikit.
Apalagi wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa apa? Mengampuni atau memohon maaf, minta maaf, ya kan? Memaafkan orang lain. Bahkan orang lain belum minta maaf, maafkan memang nih. Itu orang bertakwa. Okey, yang keempat, ya kan? Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Okey? Okey. Kemudian walladzina idza fa'alu. Ini ciri yang kelima orang bertakwa. Orang bertakwa apabila idza fa'alu melakukan fahisyah, melakukan kekejian, kemaksiatan, ya. Zakarullah, ketika dia sudah melakukan langsung mengingat Allah. Jadi orang bertakwa itu jamaah bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Ya, di sini dikatakan orang bertakwa pasti pernah tergelincir, tapi pas tergelincir zakarullah langsung mengingat, langsung mengingat. Wastaghfar, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah, langsung lagi mengingat Allah, langsung istighfar, bertaubat. Itu ciri-ciri orang bertakwa kalau berbuat dosa. 1, langsung mengingat. 2, langsung istighfar dan bertaubat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan yang ketiga, orang bertakwa kalau berdosa, walam yusirru, tidak terjerumus di dosa yang sama dalam keadaan lama. Walam yusirru namanya. Jadi ada orang berbuat maksiat itu terus lakukan, terus berapa tahun sampai tua itu terus. Orang bertakwa tidak begitu. Move on, berubah. Ya, berubah. Kalaupun dia berbuat dosa, mungkin dosa yang tidak tahu atau tidak sadar atau tidak sengaja. Beda dengan dosa yang selalu dilakukan, itu terus itu terus. Ulang-ulangi terus, ulangi terus. Orang bertakwa tidak begitu. Kenapa? Nabi dalam sebuah hadisnya pernah berkata, al-mu'minu, orang mukmin itu tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Saya ulang, seorang mukmin kata Rasul, nanti kita takhrij kualitas hadis ini, bahwa tidak akan jatuh di lubang sama atau kemaksiatan yang sama 2 kali. Orang mukmin kalau di situ jatuh terus, ya kan, sama pada jalanan. Ada lubang di situ. Aku tahu nih besok lewat di sini menghindar, Mak. Ya kan? Kalau tahu ada lubang itu, masa sengaja di situ, nunggu kendaraan apa, ya kan? Iya. Tahu ada polisi tidur tidak kuliah gitu. Oh iya, tidak kuliah gitu. Tapi besok masa tidak dilihat lagi? Setiap hari kita lewat, kalau memang tidak pernah dilihat atau polisi tidur baru, dibawa lagi langsung tag. Ya kan? Tapi ini al-mu'minu begitu. Artinya ciri orang bertakwa dan beriman ketika berbuat maksiat, dicatat cirinya ada 3. Orang bertakwa ketika berbuat maksiat langsung mengingat Allah. Apalagi orang bertakwa ketika berbuat maksiat langsung istighfar dan bertobat. 2. Yang ketiga, orang bertakwa ketika bermaksiat tidak lagi mengulangi dosa yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara sengaja. Beda kalau tidak sengaja tahu. Jadi sorry, aku lupa apa, ya kan? Itu. Oke, kita kembali. Di sini karena Allah mengatakan, sampaikan kepada hambaku yang beriman, aku adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti orang-orang hamba-hamba yang taat seperti orang bertakwa, ya, ketika dia berbuat maksiat bukan berarti sudah berakhir dunia ini. Kenapa tuh pernah begini? Astagfirullah. Tidak suci ma ini, tidak bersih ma ini apa? Tidak begitu jemaah. Orang yang bertakwa itu, ya, mampu memaafkan orang lain dan mampu minta maaf kepada orang lain, kepada Allah. Jadi begini, saya punya kasus beberapa minggu yang lalu terhadap ada sebuah kasus orang tua yang pernah datang menginformasikan kepada kami tentang, ya, kalau saya katakan hal-hal yang sensitif di keluarganya. Tetapi kalau kita itu namanya kita biasa didatangi orang, kalau orang tersebut tidak bilang,
kita walaupun misalkan kita tahu atau tidak tahu, kita juga tidak enak singgung, kecuali dia yang datang atau yang dia minta petunjuk. Kan ada hadis Nabi, hakul muslimi alal muslimi, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain adalah kalau ada orang minta nasihat, ya kan? Kalau kita tahu kasih, kecuali kita tidak tahu jangan sok-sok tahu, begitu kan? Gitu. Ya, walaupun kita tahu tapi orang tersebut mungkin tidak percaya lagi atau tidak mau ya kan? Tidak peduli tidak perhatian jantung memang juga tidak enak kita kalau masalah sensitif. Beda kalau hal yang sepele enak kalau kita cerita. Nah, begitu. Ada yang mengatakan, "Ustaz, ini kemanakan tak?" Nah, bilang orang kemanakan tak, walaupun bukan kemanakan kandung, kemanakan tak itu dibombeki sama purinanna. Siapa bombeki? Dah sebut mi, yan. Oh iya. Kenapa ya? Ada dosa gara-gara nauzubillah. Semoga tidak ada di kampung ini. Cukup keluarga yang di sana itu ada di situ. Katanya Ustaz, kecelakaan Jadi di rumah sakit mana? Tidak. Kecelakaannya masuk bukan masuk rumah sakit, masuk ke KUA. Oh begitu. Berarti ada nyanuta ini, cucuta ada nyanuta. Dan iya. Nah bilang orang, ini apa boleh buat di Pak Nik kan nih? Oh iya begitu. Ada kan biasa begitu netizen. Baru 3 bulan menikah atau baru 4 bulan menikah. Akikah misalkan ya lahir nih, ya kan beda begitu. Nauzubillah, ya semoga tidak ada juga begini. Kalau ada kasus begini, bukan berarti dunia sudah berakhir. Maksiat betul, oke. Siapa di sini orang yang suci sekali? Oke, kita tidak pernah kayak begitu. Alhamdulillah. Ada kodong kemana-kemana tak, ada kodong orang-orang dan lain situ, tetangga-tetangga jauh tak atau apa. Pernah begitu, bukan berarti gara-gara dia begitu. Ya kan? Kita langsung bombek dia. Langsung apa kalau kita langsung pecaki di kakak, begitu kan? Hilangkan dari ahli waris gara-gara begitu. Hilangkan dari ahli waris, dicoret, blacklist atau diblokir nomornya gara-gara begitu. Siapa kita? Kalau malaikat Tuhan bilang begitu, oke. Tapi kita ya bagi tangkas sekali kita bisa kasih begini orang. Ya kan? Bisa gara-gara satu kemaksiatan kita langsung itu kodong anak muda namanya anak muda pergaulan bebas atau apa, ya kan? Makanya parakai anak-anak ini semua, ya kan? Kita lanjut. Gara-gara begitu dibombek, dipecah, ya kan? Kata, kenapa? Berapa tahun ini Ustaz? Itu om dengan kemanakan si Bokoi bilang orang. Justru ini namanya dari maksiat mendatangkan mendatangkan. Mana tadi lanjutan ayat saya? Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Justru itu adalah bisa mendatangkan azab yang sangat pedih. Alim itu artinya sangat pedih dan sangat menyiksa. Nah, oke, berbuat maksiat. Harusnya orang yang berbuat maksiat ghafur. Kita ampuni dosanya. Paling kalau begitu kok bertobat ke dulu sudah jangan lagi ulangi dosa. Oke peng kasih nikah baik-baik aku oke sudah terjadi, ya kan? Tapi ada orang anak azabi dia baku bombe, itu berarti mendatangkan kemaksiatan yang jauh lebih besar. Kalau melakukan ini, anggaplah kodong satu kali melakukan ansumi hamil satu kali, ya kan? Berarti satu kali berdosa, itu jimalangan misalkan, ya kan? Oke, lanjut. Tapi kalau orang baku bombe, ini bahaya sekali. Kalau 2 tahun baku bombe berarti berapa hari itu? Ya 300, 700 hari lebih, iya kan? 1 hari orang bermaksiat dibalas dengan 7 hari Anda berbuat maksiat baku bombe. Kenapa? Nabi kan pernah bersabda, la yahillu limri'in, tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram. Haram kalau ada orang baku bombe lebih daripada 3 hari. Ibu-ibu kalau dibombe sama bapaknya boleh boleh kalau pakan-pakannya boleh 2 hari mau. Tapi hari ketiga sayang lagi. Begitu juga. Jadi boleh orang baku bombe boleh Tapi kata Nabi, tapi fauqa salasin, jangan lebih 3 hari. Manusiawi marah. Ya manusiawi itu, tapi kita punya iman.
ya 2 hari tenang-tenang lagi istighfar, masuk ke hari ketiga, mari kita ini kan Idul Fitri kemarin, mohon maaf lahir dan batin. Masa momen lebaran kemarin orang yang baku bombe tetap baku bombe, apa fungsinya kita puasa 1 bulan kalau tetap jadi baku bombe, ya kan? Saya lanjut lagi. Nah, kalau begitu bagusnya kalau ada penawarnya jamaah, ada penawarnya. Makanya kita ajari, sudah kayak begitu, sholat taubat. Jangankan kasus begini, kasus pernikahan saja yang baik-baik, baik laki-laki maupun perempuan, disuruh sholat taubat dulu sebelum menikah. Atau jangan jauh-jauh pernikahan, ini musim-musim umroh, musim-musim haji, ya kan? Padahal orang mau pergi berumroh berhaji, disuruh dulu sholat taubat berapa malam, baru kita pergi naik haji, ya kan? Iya, mau baik ini, mau baik. Nah, termasuk kalau ada kasus-kasus begini, kita ajari anak-anak muda kita. Biasa orang begitu, les tak butuh, nah, ya kan? Tak butuh pi baru, ada yang begini, astagfirullah, apa ya kan? Tak butuh pi, biasa orang kan biasa begitu, di pak bangkap, baru sadar. Terkadang ada itu biasa anak-anak begitu, kemana kan tak begitu. Ya di pak bangkap, selama ini dinasihati biasa, tidak mampu, utang itu. Begini nuna sirik kena apa kena begitu kan, dan bilang orang begini tuh tidak mau ulangi, misalkan begitu ya, baru sadar. Nah, ketika kau mau orang bertaubat, mau menjadi orang tua, ditambah-tambahin itu begini, berarti kita ajari orang untuk bersifat dendam, padahal di agama ada penawarnya. Salah satunya itu bagaimana istighfar kah, taubat kah, pembinaan kah, dan seterusnya ya. Makanya di sini istilahnya adalah kita itu harus berbuat baik kepada orang. Dan sampai hari ini saya harus katakan, kalau ada kasus begini memang kita kasih penawarnya, kasih obatnya, kasih istighfar dan taubatnya. Kenapa? Nauzubillah. Kalau hemat saya, ya, pengalaman baik dari keluarga, tetangga atau orang-orang luar di sana, ya, baik ada sendiri yang mengaku atau saya sendiri yang lihat, entah kalau bapak-bapak, kalau pengalaman saya, orang-orang yang kasus begini pernikahannya, nauzubillah, ya, sedikit rezekinya tertutup dibanding orang yang baik-baik, tertutup sedikit pintu-pintu rezekinya. Kenapa? Itu maksiatnya, dosa besarnya, istilahnya natutupi nasumbaki. Harusnya kan semua ini lancar, tidak letak atau lancar tapi dengan adanya kemaksiatan, makanya ini tidak bisa orang dipandang enteng itu kemaksiatan. Dengan adanya kemaksiatan, tasumbaki. Nah, dengan adanya tasumba, jangan kodon dijauhi, dibombe atau apa, itu kan semakin membeludak kita orang. Makanya kalau begini tasumbaki, harus kita tahu cara menyedotnya atau cara penawarnya, ya kan? Seperti kalau WC kita ada obatnya, ada bubuknya, bagaimana tasumbaknya, itu kan? Bukan berarti kalau begitu pindah rumah makin paling ya kan? Jangan di situ, gali makin lagi lubang jambang, penampungan baru, ya kan? Tidak, tapi kasih obatnya. Kalau tasumbak WC ini juga. Kalau ada kasus-kasus begini jamaah, jangan kita jauhi. Justru dialah butuh pembinaan. Nauzubillah, sambil berdoa semoga kita tidak begini, tapi jangan dihindari dan jangan dicueki dan dijauhi. Kasih penawarnya. Salah satu penawarnya adalah kembali kepada agama, bertaubat dan seterusnya, dan banyak-banyak cara-cara yang lain supaya pengantin-pengantin begini insyaallah semakin sedikit semakin semakin kurang dan seterusnya. Oke, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi paragraf berikutnya, yaitu qala azza wa jalla ma yuqalu laka illa ma qad. Tapi sebelumnya kita lanjut, apakah ada jamaah yang ingin bertanyakah atau ingin menambahkankah, atau ada Ustaz Munir juga andalan kita kah, yang lain-lain. Sudah jam 7 lewat ini, ya, mungkin sisa beberapa menit. Kalau saya panjang sambung lagi ini berarti ada lagi pembahasan baru atau sub pembahasan baru. Tapi sebelum itu, kalau ada yang ingin bertanya, penguatan mungkin, siapa tahu ada yang belum jelas atau apa, atau kalau malu-malu nanti chatmat pada kalau begitu, ya kan? Ada di nomor dia aja, chatmat. Ada yang bertanya silakan
Iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Umum saja. Kalaupun ada yang pribadi, nanti kita empat mata. Kalau yang pribadi, ya kan? Ya, yang pribadi-pribadi empat mata. Yang umum-umum bisa di sini, tidak apa-apa, ya kan? Tanpa menyebutkan namanya, apanya, boleh. Ya, ada yang bertanya mungkin dan seterusnya. Insyaallah, insyaallah. Ya, oke. Kita ini insyaallah akan, insyaallah. Semoga tetap istiqomah di dalam kebaikan. Jadi kita semua ini, kita yang tahu dulu masa lalu tak waktu muda semua. Kita yang tahu apakah pernah misalkan, kalau saya alhamdulillah, biar botolnya tidak pernah kusentuh botolnya. Iya. Tapi gara-gara tapi kuliah pernah di kuliah. Gara-gara itu hari ada temanku tanya, Kak, kita anutan lagi juga jangan lagi suci. Kenapa Kak? Kita pernah tuh maki lihat itu botolnya. Itu hari bilang tidak pernah kali lihat botol-botol minuman. Itu kemarin satu tas gandeng itu bensinnya, itu ben botolnya. Oh, dulu tidak ada di Pertamini. Ya, Pertamini dulu tidak ada di Pertamini. Ternyata dulu botol-botol saya itu hari baru tahu juga. Gara-gara teman itu, tidak tahu teman pengalaman atau tidak, nak kalah Kak. Itu botol tak kemarin yang dipakai di pinggir jalan nih. Atau tak mau kehabisan. Itu nih botolan. Oh begitu. Sejak saat itu tidak mau beli di situ, tidak mau. Kalaupun ada darurat cari Kak botol-botol yang ada, botol-botol air mineral saja. Daripada botol-botol begitu. Oh ternyata botol-botol begitu. Pernah tombak lihat ternyata botolnya, ya. Tapi isinya tidak tahu bagaimana dan seterusnya, ya. Masya Allah. Oke. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan kemarin, ya, itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita insya Allah tidak mengulangi lagi. Kita juga berdoa semoga anak keturunan kita tidak begitu. Cukuplah kita yang begitu. Misalkan dulu. Sekarang adalah kita menatap masa depan. Ya, masa depan. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Orang kafir saja masuk Islam itu bersih. Orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Cina, orang apa masuk Islam bersih. Apalagi kita Islam mentong kita dari lahir. Insya Allah, Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, yang jadi masalah begini. Hati-hati kita berdosa itu di dua tempat. Sebelum saya tutup ini, saya ingat kata kiai saya kemarin, yaitu di rumah ibadah dan di rumah sendiri. Itu katanya paling bahaya. Hati-hati kita bermaksiat di dua rumah. Di rumah ibadah dengan rumah sendiri. Kenapa pakai? Rumah ibadah itu tadi yang saya jelaskan. Ada orang ibadah, tetapi kalau sombong, kalau riya atau bagaimana, ya kan? Menganggap sudah sholat, sudah hebat nih, misalkan. Berarti kalau kita mengatakan sudah hebat, itu kan sombong. Nauzubillah min dzalik. Satu. Kita sudah jelaskan tadi. Nah, yang kedua, bahaya kalau kita juga di rumah sendiri. Ya. Terkadang kita itu tidak bisa menahan amarah, menahan sikap terhadap orang-orang di rumah kita, ya kan? Ya, sudah berapa biasa saya wawancarai. Ada biasa di dosen-dosen di kampus atau teman-teman di pesantren, biasa saya tanya, bagaimana bapakmu itu di rumah? Iya, kalau di luar itu bapak begini, kalau di dalam rumah bedana, misalkan, ya kan? Mama tak main mana? Iya, kalau begini. Ada beberapa orang begitu. Tapi ada juga memang sama ji, ya kan? Misalkan palaroang di luar, palarantong di balakna, ya kan? Putih-putih apa dan seterusnya. Atau intinya begini, kita saling menghargai saja. Ya, rumah kita adalah surga kita, bukan rumah kita adalah neraka kita. Jadi tentu bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tahu rumahnya masing-masing, ya kan? Tapi saya hanya berpesan, masjid itu, Allah itu bukan hanya ada di masjid, tapi Allah itu ada di mana-mana. Ya, saya ulang, Allah itu ada di mana-mana. Artinya, ya ketika ke kantor ada kan Allah. Di jalanan tetap Allah mengawasi. Betul. Di rumah tetap Allah mengawasi. Oke? Nah, dimanapun kita berada,
tetap Allah mengawasi dan seterusnya. Teh bunyinya. Mungkin demikian dari kami. Habis nih. Alhamdulillah. Oh, mau bertanya Ibu? Tanya. Mau bertanya, angkat tangan. 2 kali kan angkat tangan, Bu. Apa nih? Oh, saya kira angkat tangan 2 kali lagi Ibu angkat tangan. Oh, bukan Ji. Oh, bukan ya, rentongi saya kira. Oh iya, 2 kali angkat tangan begini. Oh, saya kira bagi bertanya. Iya, oke. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.